بسلامة ديننا دنيانا وآخرنا بنية الدعاء والقبول وبجاه سيد الخلق المقصود والمأمول وعلى ما نوى السلف الصالح بنية صالحة ثم إلى حضرة جميع أستاذنا ومعلمنا ومشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وإلى حضرة المؤلف هذا الكتاب بركات أسراره ثم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته شيخ الله لهم الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para sesepuh yang kami hormati, para bini sepuh yang kami muliakan, para bapak ibu jamaah salat subuh yang kami cintai, patutlah kiranya kita sebagai hamba Allah pagi hari ini bisa menghirup udara segar, lalu bisa bertatap muka dan bisa melakukan ibadah salat subuh dengan berjamaah, lalu bisa melanjutkan pengajian di pagi hari ini. Harapan kita semuanya, semoga apa yang kita bahas, apa yang kita telaah, dan apa yang kita kaji bersama senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga pula kita akan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kemaslahatan kita menuju ridha Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tentang perdukunan. Nah, di situ diterangkan tentang apa pengasihan. Nek cara wong Jawa ngarani pengasihan. Orang laki supaya dicintai orang perempuan atau perempuan ini dicintai orang laki-laki. Itu apa yang harus dibaca, wiridan apa yang hendaknya diucapkan. Itu tentang ilmu pertobiban. Jualan supaya laris, jualan supaya laku. Nah, di situ juga ada. Dipandang orang, apabila orang memandang selalu hormat dan wibawa, juga ada di sana. Nah, salah satu di antaranya disebutkan zakara ba'dul 'arifina min ahlil kashfi wat tamkin, telah menuturkan sebagian ulama ahli ma'rifat min ahlil kasfi, dari kalangan ulama ahli ma'rifat yang sudah dibuka tabirnya oleh Allah, bisa melihat daripada apa yang menutupi, tabir yang menghalangi dibuka oleh Allah, hingga bisa melihat sesuatu yang gaib. Di manungsa niki enten wong sing dipilih pangeran, wong sing dibuka atine mbek pangeran, diwenehi weruh ambek barang sing gak diweruhi manungsa biasa. Itu ada. Siapa itu? Adalah sebagian ulama ahli ma'rifat. Mereka dibuka tabirnya Allah, hingga di dalam sebagian riwayat wong nek dibuka ambek pangeran bisa melihat ke atas, tembus pandangan matanya, bisa melihat arasy Gusti Allah.
nikilah diarani wong ahli ma'rifat. Tapi tidak semua orang bisa. Nek golek wong makrifat 1001 guru karuane bedho. Nek golek wong sarjana sak tapruk. Dadi golek saiki golek wong sarjana ni akeh gak lu, berarti golek wong makrifat 1 juta orang belum tentu ada satu. Katanya di dalam kitab tersebut disebutkan annahu yanzilu fi kulli sanatin, sesungguhnya Allah atau yunzalu fi kulli sanatin, ya juga diturunkan pada setiap tahun 320 alfan minal baliyati. Allah menurunkan setiap tahunnya itu bala yang jumlahnya ada 320.000 macamnya bala. Jarene dawuh wong ahli makrifat, Allah iku ngedono bala saben taun iku gak kurang jumlahe ana 320.000 maceme bala. Yudhabbikhuna abna'akum wa yastakhyuna nisa'akum. Inna dhalika bala'un min rabbikum 'azim. Yudhabbikhuna abna'akum, di dalam Al-Quran itu diterangkan tentang kisahnya Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu orang yang kejam, pemimpin yang sadis, pemimpin yang tega menghilangkan beribu-ribu nyawa orang. Oh niku lek dadi pemimpin, pemimpin di dunia politik iku kadang-kadang tega mateni wong gak trimo siji loro, ewon wong iku tega. Kalau dulu ada pemimpin yang namanya Pol Pot, itu membunuh orang 1 juta orang. Yang namanya Presiden Saddam Hussein itu membunuh orang berapa ribu nyawa. Wis pokoknya tadi pejabat, orang itu kalau sudah menduduki kedudukan sebagai pemimpin pemerintah, pemimpin negara, siapapun yang menjadi penghalang akan dilibas itu saja dengan teganya. Lah yang namanya Raja Fir'aun itu dalam sebuah kisahnya itu bermimpi ada seorang anak kecil yang melompat lewat jendela masuk ke ruang kamarnya Raja Fir'aun, mengambil kopiah mahkotanya, langsung dibanting hancur. Begitu kopiah mahkotanya dibanting hancur lebur, Raja Fir'aun bangun dari tidurnya tercengang. Wah, ada apa gerangan yang akan terjadi? Apa? Mimpiku isine kok aku mimpi elek, ana arek cilik mlebu nang jero kamarku njupuk kopiah mahkotaku dibanting sampai ajur. Ati ana apa iki negara? Apa gerangan yang akan terjadi? Itu terjadilah yang namanya Raja Fir'aun merasa takut jikalau keburukan menimpa dirinya. Nah, wong niku nek wis dadi pejabat, dadi penguasa, sing diwedeni iku runtuh jabatannya,
dicopot dari pemimpinannya. Iku sing diwedeni wong ya. Nih, bapak-bapak ini nek dadi pejabat, dadi pemimpin. Iku sing wedi iku dicopot jabatannya. Raja Fir'aun begitu takutnya dikumpulkan para dukun-dukun, para ahli paranormal, para rohaniawan, semuanya dikumpulkan jadi satu. Sing diarani presiden sapa ae biasane gak lepas mesti duwe dukun. Mbuh dukun perewangan, mbuh iku dukun sembur suwuk, mbuh iku dukun ramal, iku mesti duwe. Akhirnya para dukun-dukun itu dikumpulkan jadi satu. Ahli perbintangan, ahli ramal, ahli itu, ahli ini jadi satu. Ditanya oleh Raja Fir'aun, apa yang akan terjadi? Saya kemarin itu mimpi ada seorang anak kecil masuk lewat jendela kamar saya, langsung membanting kopiah mahkota saya. Apa yang akan terjadi ini? Cara wong mriki, Mbah, ana apa Mbah? Barang ngoten niku dukun-dukun niku memberikan apa? Kesimpulan dalam tafsir mimpinya, dalam takbir mimpinya. Diramesi, dipahami bahwa akan ada jabang bayi lahir laki-laki yang akan menumbangkan tahta kerajaan saudara. Wah niki ngeten raja, bakal ana arek cilik lahir, arek lanang sing bakal ngerubuhno derajat sampeyan, bakal ngeruntuhno sampeyan dadi raja, sing akan jongkeng kawibawan panjenengan. Weh, tawa mbawet di Raja Fir'aun. Barang sing dari Raja Fir'aun itu wedi dengan runtuhnya jabatan itu, berjuang sekuat tenaga, membuat keputusan yang keputusannya itu tidak manusia. Akhirnya yang namanya Raja Fir'aun itu membuat maklumat yang harus ditaati oleh semua orang. Semua rakyat, semua warga harus tunduk patuh terhadap aturan yang dibuat oleh Raja Fir'aun. Cara mriki saben-saben perempatan jalan dipasang spanduk, dipasang pamflet, dipasang baliho, dipasang banner, dipasang berbagai macam brosur. Wah, akhirnya apa? Dengan isi apa? Isi daripada maklumat yang harus ditaati oleh semua warga, siapapun yang punya anak laki harus dibunuh hidup. Sopo ae duwe anak lanang kudu dipateni. Kalau siapapun yang membangkang, tidak mau membunuh, tidak mau menghilangkan nyawa anaknya yang masih bayi laki-laki itu, maka terancam bapak ibunya akan dikenai hukum bunuh. Waduh, wong-wong padha ndredeg kabeh, terutama sing meteng-meteng iki. Muga-muga kono lahir wedok ya. Muga-muga kono lahir aja lanang. Cek waras slamet adik lanang, alamat mati. Lahir jabang bayi laki, cret kek bunuh. Procot laki, kek bunuh. Oyot laki, kek bunuh sampai ribuan nyawa jabang bayi yang jadi korban.
Ribuan nyawa telah melayang, itulah disebut dalam Al-Quran pemimpin yang kejam tega menghilangkan nyawa orang, itulah disebut bala yang besar oleh Allah. Bala mir rabbikum wa'azim. Lah ini sing diarani bala ini banyak kalau dihitung. Ada bala yang disebarluaskan, diturunkan Allah di negeri Palestina. Ono bala sing diduno di Haiti, gempa bumi dengan kekuatan 7 skala Richter sampai istana presiden hancur. Sing aneh ono wong sing kebiuan sak minggu gak mati. Kok urip lah ya kebiuan liyane do mati iku sak minggu gak kelebonan panganan kok ya urip. Niki lah dawuh pangeran maka li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Tidak akan mati jiwa seseorang, manusia tidak akan mati kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah. Kula panjenengan gak bakal mati lek gak oleh izine pengen. Itu hakikatnya begitu. Ada bala yang diturunkan di Indonesia sampai sekarang jadi geger yang namanya Bank Senturi. Bank Senturi yang dikucuri dana talangan dari pemerintah 6,7 triliun. Ini kita digeger. Di sana sini terjadi demo. Tidak puas dengan kepemimpinan seorang presiden Pak Bambang Yudhoyono. Akhirnya Pak Bambang rupanya wedi ada pihak-pihak yang ingin menghalangi jalannya pemerintahan, kata beliau. Ada yang namanya bala didum lagi di yang namanya Sumatera, terjadilah gempa. Ada bala lagi yang namanya Pak Babi. Pak Babi niku julukane jenenge Pak Baikuni. Yo mateni arek cilik wis jumlahe ana 10. Paling biadab nih lho. Arek dibeleh, dipotong dasi, diincel-incel dadi papat. Niki wong ngarani niki mutilasi. Ayo, ngene iwak bandeng diincel-incel mesti pantes. Lah iki wong arek nyawa. Padahal yang namanya Ka'bah yang jadi kiblat kita ini mulia, tapi tidak semulia nyawa orang. Nyawane menungso iku luwih mulya timbangane regane Ka'bah. Loh, tidak boleh menghilangkan nyawa orang itu kecuali pencipta yang membuatnya. Ya. Lah, yang namanya balak diturunkan jumlahnya 320.000 macamnya balak. Ini disebut oleh sebagian ulama ahli ma'rifat. Kita ini boleh percaya, boleh tidak. Kadang-kadang konco-konco sisa liyane paham ahlus sunnah, wes itu bid'ah, khurafat, tidak ada dalilnya. Kadang-kadang begitu sambutannya.
Lho kan percaya lho gak apa-apa, gak percaya ya ora dosa. Sebab ini bukan hadis dan ini bukan Al-Qur'an. Tetapi kalau saya pribadi percaya. Karena apa? Yang mengatakan bukan orang biasa, orang ahli makrifat. Bukan seperti kamu itu sing gedabrus tok dosane ngembru. Orang ahli makrifat itu orang yang dikasihi oleh Allah. Orang ahli makrifat itulah orang yang disebut sebagai waliullah atau disebut aulia illah. Wah, enten sing diarani kekasih donya. Wesuk tangi jedut sampe kate turu sing dipoikino donya tok dhuwit, dadi kekasih donya. Ana wong itu namanya dikasihi oleh orang tuanya. Pokok anak bekti nang wong tuwa, tawadu, sopan, sregep apa sing dikarepno wong tuwa dilaksanakno, barang sing gak pantes dicanda, barang sing gak bener dibenakno. Wah, wong tuwa lu senengi karo mbah welasi gak lu? Dikasihi wong tuwa. Dikasih temenan ambil wong tuane. Ada orang dikasihani oleh juragan. Nang juragane tatu, taat, ngerteni, iso ngladeni ya. Dadi kekasihnya juragan. Lalek kekasih juragan itu sih gampang, dadi kasih wong tua insyaallah sih gampang. Tapi dadi kekasih pangeran itu tidak semudah orang bisa. Lawan dikasihani pangeran ikulah disebut waliullah atau auliyaillah atau disebut lagi ahlul ma'rifah. Saya pribadi percaya. Adapun orang tidak percaya silakan tidak percaya. Gitu saja kok repot. Cari ini Gusti, oh gitu saja kok repot. Kon percaya kena, gak percaya sak karepmu ngene kok repot. Balak yang jumlahnya 320.000 macamnya balak yang dikatakan oleh ahli ma'rifat itu diturunkan. Wa kullu dzalika fi yaumil arbi'il akhir. Itu diturunkan pada hari Rebu yang akhir di bulan Syawal. Min syahri Safar, diturunkan Allah di akhir Rebu bulan Safar. Itulah disebut oleh sebagian orang-orang di Jawa ini kia-kia nek ngarani Rebu Wekasan. Rebu Wekasan. Rebu Wekasan itu cuma nek cara kula gak usah sembahyang Rebu Wekasan, sholat hajat saja atau sholat tasbih. Engko usoline lho gak patek penak. Usoli sunatan Rebu Wekasan lho gak penak ya. Nek usoli sunatan tasbih rada penak, usoli sunatal hajat enak. Nek usoli sunatan Rebu Wekasan iki gak penak ya. Disi sholat hajat, sholat tasbih, ini bagus ya. Bareng maca donga tulak nah, itu kan sudah bagus. Lu wis ngono ku sik dikritik. Lek gak seneng ya aja ngablak lek jare aku meneng kok ati. Gak seneng dikritik ya. Lah, ya napa? Donga tulak balak itu bagus. Karena apa? Di
Tidak ada yang bisa digunakan untuk menolak bala itu kecuali salah satu di antaranya adalah doa. Sing iso gawe tulak bala iku nek wong gelem metenteng oleh ndonga ten ngarsane Gusti Allah. Sampai Nabi itu loh berdoa minta ditulak balanya. Apa tuntunan doa yang disampaikan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah? Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa. Itu doa Rasul itu. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada وشماتة الأعداء اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء. Ya Allah, hindarkanlah aku daripada bala yang memberatkan. Gusti, pun sampai kula kena bala sing banget berarti pangeran. Wa darkis syaqa, ya Allah hindarkanlah aku daripada terjerumus di lembah kedurhakaan. Gusti pun sampai anak putu keluarga kula kabeh kejerumus barang-barang sing gak bener. Wa darkis syaqa wa su'il qada, ya Allah jauhkanlah aku daripada kepastianmu yang buruk. Gusti pun sampai kula niki ditakdir dadi wong elek. Cuk sampai kena pinten maceme bala wasuil qada wasamatatil a'da. Jangan sampai saya dicaci maki oleh musuh. Bab wong paling lara ati nek dilokno musuh niku paling lara ati. Wasamatatil a'da. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Itu doa Nabi, doa ma'thurah itu dianjurkan kita selalu membaca. Lah, salah satu di antaranya tulak bala itu adalah doa. La yaruddul qada'a illa du'a wa la yazidu fil umri illa al-birru. Katanya dalam hadis Nabi mengatakan tidak akan bisa menolak ketentuan Allah yang sudah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz kecuali orang itu banyak membaca doa. Doa mukhul ibadah, yang dikatakan doa adalah merupakan saripatinya ibadah. Ibadah apapun yang tidak dilengkapi dengan doa itu seakan-akan ibadah belum dikatakan ibadah yang sempurna. Ini ana dungane sembahyang, ana dungane poso, ana dungane zakat. Doa usilahul mu'min, doa adalah merupakan senjata ampuh bagi orang yang beriman. Artinya orang yang beriman yang tidak senang membaca doa ibarat tentara maju perang yang tidak menggunakan senjata. Senjata. Lek katik uang maju perang kok lan-lanan konyol. Nah, hal ini yang namanya bala, macam-macamnya bala itu luar biasa. Salah satu di antaranya ada sebuah kisah, ada sebuah riwayat di mana dulu kalangan orang-orang Madura, niki mboten mojokno Madura lho. Di Madura dulu itu sering terjadi pembunuhan. Cok perkumpulan ada buluh membunuh. Ono ontem pertemuan terjadi paten bina. Gampangane ono manten di kuno ono wong dipateni. Ono sunatan di itu ada orang yang dibunuh.
Ono rapat di situ ada saling pokok ono wong lumpuk akeh iku mesti ono wong tukaran, diku mesti ono wong dipateni. Lah bunuh membunuh itu hal yang basah, seakan-akan bunuh membunuh itu dianggap yang tidak dosa. Bunuh membunuh hal yang jadi bahasa itulah maka Allah marah, Allah murka, Allah bendu. Akhirnya Allah mau menurunkan yang namanya bala. Padahal yang namanya mateni wong iku duduk dosa cilik, dosa besar. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. Jangan kau membunuh nyawa orang kecuali dengan yang hak, kecuali memang benar-benar itu adalah sesuatu yang diperintah. Lah membunuh sesuatu yang menjadi kebiasaan, menjadi tradisi, Allah marah, Allah bendu. Akhirnya ulama-ulama ahli ma'rifat di kalangan Madura sana mendapatkan firasat, mendapatkan wangsib, mendapatkan ilham. Di antaranya para ulama ahli kasyaf itu yang mendapatkan ilham adalah panjenenganipun Kiai Samsuddin Batu Ampar. Apa isi bala yang akan turun? Bahwa Pulau Madura akan tenggelam oleh lautan. Orang-orang Madura akan hanyut kabeh, hancur lebur ditelan oleh ombak yang ada di lautan. Bakali Pulau Madura iki kelelep. Pulau Madura kenyut di sego, ralek kenyut. Waduh, ya apa iki nek Madura kelelep, anak bojoku lak ilang. Putuku lak entek. Bebekku, ponakanku, maratuaku lak lebur. Karena bala itu akan diturunkan oleh Allah. Akhirnya yang namanya Mbah Kiai Samsuddin itu keluar dari rumah untuk riyadhah tirakat, rialat, ngurangi mangan, ngurangi ngombe. Malam digunakan untuk tahajud, siang digunakan untuk puasa. Detak jantungnya setiap pernafasan digunakan untuk membaca aurat dan zikir kepada Allah. Saking abote sanggane nek sampai balak tidurno di Madura. Menurut sebagian riwayat bahwa yang namanya Kiai Samsuddin itu keluar dari rumah, masuk yang namanya hutan, mlebu alas, munggah gunung, mudhun gunung, nirakati jaluk nenuwun nang Allah supaya balak yang namanya tenggelamnya Pulau Madura digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan dungane temenan, dungane medhedang. Pantes wong biyen-biyen niku dungane mandi, dungane mujarab, dungane sinebatan. Kenapa? Wong biyen-biyen niku ahli betah luwe, ahli poso. Senin Kemis dadi langganan. Nek kula sampeyan ora tau poso, mulane dungane ngowos. Dungane dawane gak lumrah. Aduh, tambar. Orang dulu-dulu dungane mandi, mergo wong biyen-biyen niku ahli melek. Ora tahu turu sak ndure kecuali sak ndure jamro.
jam 12. Nek kula sampean turune jam 8. Jam 8 wis ngorok kok kokon mandi aduh. Timbule gak turu jam 1:30 kae turu. Jam 1 kae turu. Apa ndelok bal-balan. Turu jam pira? Jam 1:30. Oh, ndelok bal-bal. Oh. Lah lek wong biyen-biyen iku gak ono ndelok bal-balan. Melek ku ya sembahyang tahajud, wiritan zikir maca Quran, salat sunat itu orang dulu-dulu. Ulane pantes dongane mati. Til hadis qudsi disebutkan Pangeran Tunggal Maha tiap malam panggil-panggil. Hei manungsa sing nglakoni dosa ndik waktu awan, ayo nek bengi tangi yo njaluk sepuro nang aku, jare Pangeran, aku siap nyepuro dosamu. Fa'aghfiru lahu. Manungsa sing nglakoni luput salah ndik waktu awan, ayo nek bengi tangi yo tahajud nang aku, tobat nang aku siap nrimo tobatmu. Manungsa kon duwe karep, duwe hajat, nek kepin hasil hajatmu, nek kepin ketekan apa sing dadi maksud lan tujuanmu, ayo nek bengi tangi yo donga njaluk nang aku pangeranmu, aku siap nyembah. Dan gene tibak hal min talibi hajatin fa unilahul mata balik tunekno ta iku. Lho karena iki kowe ndene wong belek bengi temenanan. Jaluke temenanan, nuwune iku temenanan, akhire disembadani, dijabailah dongane Mbah Kyai Samsudin Batu Ampar sing diarani Balak Madura, yang mestinya mau ditenggelamkan oleh Allah, akan dihancurkan Pulau Madura dan warganya. Wurung mergo barokah donganipun Mbah Kyai Samsudin Batu Ampar. Oleh itu saking karomai kuburane gak tahu sepi, pasti ada orang menghatamkan Al-Qur'an. Alasan Quran kalamullah fastami'u ya habiballah wa ansitu yarhamnallah wa ansitu yarhamnallah yarhamnallah. Alasan Quran kalamullah fastami'u ya habiballah wa ansitu yarhamnallah wa ansitu yarhamnallah yarhamnallah. Lalu dinggene Batu Ampar mulane piyambake pada waktu mau meninggal dunia wasiat, isi wasiatnya sapa wae yang ziarah ke makam kubur saya mau menghatamkan Al-Quran, sopai sing gelem ziarah nang kuburanku gelem ngatamno Quran, insyaallah diparingi hasil hajate, bakal diparingi ketekan apa sing dadi maksud. Mulane tiyang ziarah mriku wah niku wong menghatamkan Al-Quran. Termasuk saya pernah baca sebuah riwayatnya Gus Dur itu pernah berjalan kaki dari Jombang ke Madura itu melaku Gus Dur dan Batu Ampar sana loh, menghatamkan Al-Quran. Jadi Gus Dur Rahman Wahid yang kemarin meninggal dunia itu pernah riyadhah tirakat jalan kaki dari Jombang ke Madura sampai di Batu Ampar sana menghatamkan Al-Quran.
Sampai dalam wasiatnya bilang, kalau siapapun yang ziarah ke sini mau mengkhatamkan Al-Quran, berdoa sungguh-sungguh, kalau tidak berhasil, gelak-gelakan maesan. Sampai begitu beliau. Ono wong rene gelem ngatamno Quran, tujuane kok ora hasil padahal dungane wis temenanan. Gelak-gelakan maesan. Itu salah satu di antaranya. Lah, ditarik satu kesimpulan bahwa macamnya bala yang diturunkan oleh Allah yang begitu banyaknya, insya Allah kita akan selamat sepanjang kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi manfaat hingga kita aturakan. Moga-moga kita sedaya diparingi selamat saking bala. Moga-moga diparingi dados tiyang ingkang ahli seneng maos doa dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq lis-shawab wa ilahil marji'ul ma'ab. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.